sampai hari ini ya, atau sampai sidang terakhir kemarin, saya masih belum melihat alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa yang menguatkan bahwa Ririn melakukan pembunuhan atau merencanakan pembunuhan. Alat bukti digital forensik yang WA, chat apapun nggak ada gitu. Screenshot kayak yang merencanakan sama Prio misalnya nggak ada. Jadi handphone yang dihadirkan itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Handphonenya Ririn baik handphonenya Prio itu maupun handphonenya Prio itu tidak membuktikan apa-apa handphone itu, karena isi chatnya nggak ada, riwayat panggilannya nggak ada, kartu pun tidak ada, kan itu. Nah, jadi saya masih melihatnya ini masih belum menguatkan. Andai kata nanti sambil berjalan menguatkan, kan ya sudah berarti Ririn ini bohong, kan gitu. Silakanlah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Itu saja sih. Jadi saya ini hanya membentengi sekali lagi agar jangan ada kesewenang-wenangan. Nanti yang terungkap di persidangan bagaimana, ya silakan hakim memutus. Bang, berarti sudah hanya ingin mempertegas saja. Walaupun nanti hasil akhirnya nantinya juga Ririn dinyatakan bersalah, ya berarti abang sebagai kuasa hukum tetap menerima dengan legowo lah. Kalau memang alat buktinya kuat, hakimnya juga mengadili sesuai dengan alat bukti, fakta-fakta persidangan, keyakinannya itu kan, ya sudah, mau bagaimana lagi. Nah, jadi awas jangan salah dikira saya bela mati-matian pembunuh. Saya juga empati lah sama korban siapapun ya, orangnya, keluarga dibunuh pasti. Cuma jangan sampai juga kan hakim salah memvonis orang gitu loh. Tapi kalau dikawal dengan ketat, kemudian memang faktanya menguat, ya sudah, berarti kan sudah bagus ini pengawalannya, kan gitu. Nah, kalaupun masih alat buktinya masih benar menguatkan, ya sudah. Dan sebaliknya kalau memang tidak menguatkan, ya kembalikan lagi kepada hakim. Nah, kalaupun hakim memvonis bebas ya, atau memvonis Ririn tidak terlibat ya, atau apapun itu, ya sudah, nanti kita tunggu putusan hakim dan saya akan hormat pada putusan hakim. Tapi keyakinan abang sama klien sendiri yang belum pernah berubah ya bang, untuk keterangannya sendiri? Belum, karena sampai hari ini belum ada alat bukti yang menguatkan ini ya, menurut saya ya. Berarti masih yakin kalau Ririn ini bukan pelaku ya bang? Ya, Ririn tidak tahu pembunuhan. Nah, adapun nanti ya terlibat di mana, makanya ini saya nunggu jaksa. Ayolah jaksa hadirkan semua gitu alat buktinya sampai benar-benar terang, benar-benar ada yang kuat kan jaksa ini kan punya kewajiban ya, karena dia mendakwa maka punya kewajiban membuktikan. Dan ingat, beban pembuktian dalam perkara pidana itu ada sama jaksa gitu. Jadi bukan sama penasihat hukum itu harus membuktikan, jangan ngomong aja. Bukan, yang akan diputus oleh hakim ini adalah jaksa dalam menghadirkan bukti-bukti untuk mendukung dakwaan ini kuat atau tidak. Nah, kalau saya ini akan menambahi alat bukti lain tentang adanya pelaku lain. Gitu, misalnya CCTV yang mengarah kepada gerbang korban. Itu ketika saya lihat posturnya Prio bukan, postur tubuhnya Ririn bukan. Sehingga kalau demikian, ini siapa yang masuk ke pagar jam 5.01 tanggal 29 Agustus 2025. Nah, berarti kan ada orang lain nih, ada pelaku lain. Nah, itu yang saya ajukan. Nah, tapi kalau mengenai adanya pembunuhan, ya saya nggak tampik, artinya itu benar kan gitu. Kemudian ada Ririn di TKP juga, kita nggak tolak, itu benar. Cuma apakah ada bukti lain selain sidik jari kan gitu? Gitu. Berarti adakah kemungkinan ada sidik jari ini mungkin dipermainkan gitu bang, maksudnya dalam arti seolah-olah itu sidik jarinya Ririn ataupun ada mainan lah, maksudnya dalam arti kalau paksakan gitu bang. Kalau sidik jari Ririn itu benar, cuma apakah adanya sidik jari itu membuktikan adanya pembunuhan? Kan bukan, adanya sidik jari itu membuktikan bahwa Ririn ada di lokasi itu. Ada di tempat tersebut, bukan membuktikan adanya pembunuhan. Makanya harus didukung dengan alat bukti lain. Gitu.